Prime, podcast for curious mind. Halo, ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, episode kali ini mungkin memicu trauma atau ketidaknyamanan karena kita tuh lagi ngomongin tema seputar tekanan finansial yang memicu tekanan mental. Pada Maret lalu nih publik dikejutkan berita bunuh diri satu keluarga di Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi ini diduga akibat tekanan ekonomi, kena PHK dan terlilit utang pinjaman online. Kasus bunuh diri satu keluarga juga terjadi pada akhir 2023 di Malang, Jawa Timur. Motifnya juga diduga karena terlilit utang. Miris sekali tentunya kalau kita mendengar berita-berita seperti ini. Namun di sisi lain hal ini juga bikin kita sadar urusan uang tuh bisa sangat membebani mental. Gimana sih hubungan keduanya? Apa yang bisa kita lakukan agar keuangan sehat dan mental juga sehat? Di live Instagram 22 April 2024 kemarin, saya ngobrolin topik ini bareng psikolog klinis Mutiara Maharini. Spesial banget memang karena episode kali ini hasil kolaborasi Uang Bicara dan Diskusi Psikologi atau Disko. FYI Mahari itu juga host di podcast Disko loh. Oke, saya gak mau bikin kalian nunggu lebih lama nih. Langsung aja kita dengerin di Uang Bicara. Hai Mbak Alin. Hai Mari, kita Oke. bakalan saling mewawancarai nih. Iya. Sebenarnya kita jadinya rumpi jatuhnya ya. Jatuhnya rumpi, psikologi keuangan. Jadi Mbak Alin, kita kan mau rumpi-rumpi ya. Tapi ini rumpinya agak serius juga sih Mbak. Karena sebenarnya Iya. akhir-akhir ini tuh lagi ada beberapa kasus-kasus yang dugaannya karena tekanan finansial akhirnya jadi masalah kesehatan mental dan berujung beberapa kejadian yang kurang mengenakan lah ya Mbak. Iya, Bahkan betul. sampai kasus yang bunuh diri diduga itu karena tekanan finansial. Yang kasus sekeluarga itu ya. Nah sebenarnya jadi penasaran juga ya Mbak, especially aku kan nggak ada background ekonomi gitu ya. Sebenarnya ekonomi kita ini lagi baik-baik aja nggak sih Mbak? Atau lagi kenapa-napa? Makanya banyak banget yang jadi ada masalah-masalah finansial juga. Kalau kayak secara umum emang lagi menantang ya kan, karena inflasi bahan pangan kayak gitu. Kalau kayak di pasar keuangan sendiri kan lagi ada banyak tantangan ya. Sudah pasti selalu kondisi ekonomi itu nggak pernah benar-benar totally bersih Baik-baik. dari uncertainty, selalu ada uncertainties. Nah, kalau kayak saat ini tuh uncertaintiesnya dari inflasi yang masih cukup tinggi di Amerika Serikat. Berarti kan harapan orang kan sebenarnya Bank Sentral Amerika Serikat tuh bisa mangkas suku bunga acuan kayak gitu. Paling enggak awalnya berharapnya tengah tahun inilah kayak gitu. Berarti kan nggak akan seketat itu gitu. Kalau emang suku bunganya turun, ternyata inflasi di Amerika Serikat masih panas nih. Jadi kemungkinan besar nggak pertengahan tahun ini turun suku bunganya. Sekarang proyeksinya mundur lagi jadi mungkin September. Berarti kan kita harus bertahan dengan suku bunga yang tinggi ini lebih lama. Berarti kan kemudian juga ada ketidakpastian baru kan dari antara Iran dengan Israel. Nah, kalau diperkirakan memanas, ini kan nanti harga-harga komoditas naik kan, misalnya harga minyak dunia, kemudian juga komoditas energi. Kalau naik semua tuh ujung-ujungnya kan biaya logistik, segala macam bahan pangan bakal tinggi. Jadi ujung-ujungnya tuh dirasakan oleh masyarakat lagi, nanti inflasi ada kemungkinan akan lebih tinggi juga gitu. Jadi memang kondisinya ini menantang. Dan sebenarnya kalau Indonesia sendiri kan di atas kertas cukup kuat ya, maksudnya masih diperkirakan akan bisa di kisaran 5%. Tantangan lain kan sekarang dolar juga karena tadi inflasi di Amerika Serikat ini belum ada kepastian kapan suku bunga akan turun, jadinya dolarnya makin kencang, makin kuat dan akhirnya menekan rupiah. Jadi mungkin beberapa pelaku usaha yang misalnya mereka berhutang dalam dolar atau misalnya mereka bahan bakunya impor atau misalnya datangin barang dari luar negeri kan pasti harus keluar biaya lebih besar kan kayak gitu. Jadi itu sih tantangan-tantangan yang mungkin sekarang dihadapi masyarakat ya. Kita nih boleh nggak sih berutang atau benar-benar nggak boleh berutang sama sekali melihat situasi ekonomi lagi seperti ini? Kalau dari Mbak Alin sendiri ngeliatnya gimana Mbak? Sebenarnya sih kalau berutang itu
bukannya tergantung keimanan masing-masing ya. Secara umum kayak di dunia financial planning itu berhutang itu bukannya tidak diperbolehkan, boleh, tapi misalnya secara umum tidak melebihi 30% sampai 35% total income kayak gitu. Kemudian disarankan berhutangnya itu untuk aset-aset yang produktif atau paling nggak itu nambahin net worth kita lah, misalnya ngambil pembiayaan untuk misalnya membeli rumah atau misalnya ngambil pembiayaan untuk membeli mobil kayak gitu. Tapi ini di antara financial planner sendiri misalnya ada beberapa yang beda pendapat. Misalnya bolehkah misalnya kita mencicil membeli laptop, tapi ini untuk produktif gitu, kayak maksudnya nanti laptopnya dipakai buat kerja segala macam. Ada yang memang strict kok, ini tuh konsumtif, jangan gitu. Lebih baik kita nabung sampai uangnya cukup kekumpul baru bisa beli. Tapi ada lagi yang lain bilang nggak apa-apa kok pakai cicilan 0%, kartu kredit kayak gitu. Biar kita kayak punya free cash flow lebih banyak atau lebih gede. Yang ini tuh sebenarnya bisa diinvestasiin toh bunganya 0%. Tapi kayak financial planner lain jangan, kayak nanti jadi habit, kebiasaan kalau beli-beli apa kayak gitu pakai bayar nanti kayak gitu, buy now pay later gitu. Meskipun pakai kartu kredit, tapi ini tuh kayak benar-benar perdebatannya tuh masing-masing itu bisa punya standing yang cukup reasonable kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri kita pribadi kayak gitu kalau menurut kayak tadi kata Mbak Lin, balik lagi ke keimanan ya. Sebenarnya yang keimanan tuh self control juga nggak sih Mbak? Kayaknya memang self control tuh menurut aku penting banget sih. Kayak kalau dalam dunia keuangan kayak gitu, menurut aku kayak kemampuan kita mengendalikan diri kita dan emosi kita itu sangat menentukan keberhasilan kita juga mengelola keuangan kayak gitu. Kalau menurut aku sih. Jadi kalau aku bisa jujur misalnya melihat pola aku sendiri kayak gitu, misalnya pada saat lagi dulu zaman kegalauan di masa muda, aku ngelihat kayaknya kok aku dulu kurang wise ya sama keuangan. Tapi setelah aku udah melewati fase itu, sekarang kayak bisa refleksi, dulu ternyata pas aku galau, kalau aku pribadi, kalau aku galau tuh cenderung aku spendingnya tuh jadi nggak terkontrol ya kayak gitu. Jadi kita mesti lebih mindful sih sama diri kita sendiri, kapan misalnya kita itu cenderung jadi nggak bisa mengendalikan keuangan kita atau merasa harus mengkompensasi mungkin kekosongan dalam diri atau apa kayak gitu dengan experience atau hal-hal yang kayak materialistik kayak gitu. Yes, ini benar sih Mbak, karena emang kalau misalnya secara psikologis kita belum cukup stabil, apalagi kalau lagi ada banyak emosi-emosi intens tuh mungkin banget jadi impulsif ya Mbak, atau kayak perlu banget melakukan sesuatu yang instan akan membuat kita happy, dan seringkali itu adalah belanja ya. Jadi terjerat ke arah situ nih. Maksudnya kalau kita punya uangnya masih oke, tapi kalau sampai berutang gitu kan kurang baik ya Mbak. Iya bener. Nah kadang-kadang itu aku nggak tahu ya, ini kita harus mesti lihat lebih objektif menilai diri kita sendiri. Kayak aku ada satu buku yang aku baca, Finance for the People. Nah di situ dia tuh ada point out satu poin yang menarik banget menurut aku. Dia bilang kayak setiap orang itu pasti ada kayak punya keantikan sendiri soal keuangan. Nah mungkin kita perlu kayak cari keantikan kita tuh apa sih kayak gitu. Contohnya ya Mahari, aku itu kalau duit aku sedikit, aku tuh kayak bisa ngabisin kayak nggak pakai mikir. Toh duit aku udah sedikit anyway gitu. Kalian aja gitu. Jadi kayak gitu. Terus tapi kalau aku uangnya banyak, aku tuh jadi lebih pelit sama diri sendiri karena kan lihat saldonya kan indah gitu. Banyak uang aku gitu. Aku sayang kalau ini sampai misalnya berkurang uang aku, jadi tuh lucu loh. Kok pas lagi bokeh malah spendingnya kayak nggak terlalu banyak dipikirin gitu. Tapi kalau pas uangnya lagi banyak kok malah jadi lebih takut sayang-sayang ngabisin. Nah mungkin kayak gitu ya, ada soal pengaruh psikologi juga kali ya kayak gitu. Iya. Dan ini cuma bisa kita ketahui kalau kita mulai mindful sama spending habits kita juga ya. Bukan cuma spending tapi saving juga ya berarti ya Mbak ya. Iya sebenarnya secara overall sih mindful living ya kayaknya it helps a lot in our life sih kalau menurut aku. Yes, setuju banget Mbak. Dan sebenarnya ini aku balik lagi agak teknis ya pertanyaannya, tapi ada yang penasaran juga. Tadi kan Mbak Lin sempat nyebut kalau kita punya utang tuh sekitar 30-35% dari penghasilan kita itu masih oke gitu ya. Tapi sebenarnya lihat lagi ya, ada misalnya kita penghasilannya segini, tapi ternyata beban finansial aku lebih daripada orang lain. Misalnya ini kan diasumsiin
beban finansial orang merata ya. Misalnya ada juga kan orang yang misalnya belum punya anak tapi udah punya tanggungan karena ngirimin keluarga, bayarin adik sekolah. Next generation. Jadi iya benar-benar. Oke, jadi bergantung lagi ya. Ini pertanyaannya tadi lumayan teknis ya, itu adalah 35% ini kita sendiri atau rumah tangga kita gitu. Menurut aku lihat utangnya ini mau kita hitung utang kita pribadi atau utang kita sebagai family, misalnya suami punya utang sendiri, misalnya kartu kredit sendiri, kemudian ngambil KTA sendiri, punya cicilan apa sendiri, atau sebagai kalau udah berumah tangga digabung. Tapi kalau sebenarnya kalau berumah tangga berarti menurut aku total income suami, istri gabung, terus masing-masing ada utang apa tuh digabung juga, berarti perhitungannya persentasenya ini. Kalau menurut aku sih jangan di fullin sampai ke 30 atau 35 karena kalau misalnya kita melihat beban finansial kita banyak sementara kemampuan finansial kita sangat terbatas, itu tuh jadi pressure gitu kan, tension kan, dan tension keuangan tuh bisa banget mempengaruhi tension antara suami istri kayak gitu, dan kadang-kadang mungkin juga bisa spill over jadinya ke anak kayak gitu. Jadi menurut aku tuh memang kita tuh perlu banget punya kondisi keuangan yang menenangkan tuh stabil. Amin. Kita lagi berbicara ideal gitu ya. Semoga kita bisa seperti itu. Tapi nyatanya mungkin ada beberapa warriors atau teman-teman podcast Uang Bicara yang nonton dan udah punya nih beberapa utang-utang yang mungkin bisa jadi pas membuat juga tidak dalam keadaan sangat bijak, tapi kan tetap harus dibayar ya sekarang. Iya, betul. Nah, pertanyaannya ini Mbak, biasanya prioritasnya gimana sih nentuin bayar utang, mulai dari yang mana dulu sampai yang mana dulu gitu ya. Jadi kita tahu mana yang lebih urgent dan mana yang bisa nanti-nanti. Kalau dari sisi teorinya kan kita secara logis kan harusnya bayar utang yang bunganya lebih banyak dulu dong gitu ya kan. Tapi kadang-kadang kayak secara psikologis mungkin nanti butuh dari Mahari juga, kita tuh kan kayak senengnya kalau kita tuh ada progress dan ada achievement lah ya. Jadi misalnya sebenarnya secara psikologis untuk kayak ngasih insentif buat kita semangat nyelesain utang kita tuh lebih disarankan tuh sebenarnya mulai dari yang paling kecil jumlahnya, yang paling kita bisa selesaikan cepet gitu. Meskipun jadi mungkin ya kan, meskipun secara logika harusnya yang bunga paling gede dong, tapi kalau misalnya ada satu achievement kecil tuh kan kayak bikin boost semangat kan untuk lanjutin lagi. Tapi mungkin challenge-nya sekarang ya di tengah berbagai macam fenomena dan kasus-kasus yang kita dengar soal metode-metode penagihan utang gitu kan, mungkin akhirnya jadi ada opsi ketiga, milih nyelesain yang paling meneror dulu. Itu yang paling urgent jadinya ya? Iya, jadinya paling urgent. Yang penting gue udah nggak ditagih-tagih lagi nih sama debt collector misalnya. Yang penting teman-teman aku udah nggak dapat pesan-pesan yang kasih tahu temennya ini untuk bayar utang, yang kayak gitu kan kadang-kadang kan bikin malu kan. Mungkin jadinya yang banyak meneror itu diselesaikan duluan, bisa juga sih. Bener, tapi bergantung juga. Mungkin kalau ada tipe orang yang lebih rasional, dia akan ya secara psikologis juga better yang bunganya lebih besar cepet-cepet dihabisin. Tapi kalau dia emosional, lebih tipe yang kayak gitu, mungkin akan lebih baik ya dia yang penting terjaga nih emosinya supaya tadi punya daya tahan untuk lanjut ke depannya. Jadi gimana sih sebenarnya pengaruh situasi ekonomi itu terhadap kesehatan mental seseorang nih Mahari? Nah sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang situasi ekonomi dan kesehatan mental, ini tuh kayak pertanyaan yang duluan tuh telur atau ayam ya gitu. Kadang-kadang soalnya ada beberapa situasi di mana keadaan finansial membuat kesehatan mental kita jadi kurang baik gitu. Tapi ada beberapa momen lainnya ketika kesehatan mental kurang baik, akhirnya keadaan finansial kita juga menjadi kurang baik karena kita misalnya kurang produktif, kurang mampu mengelola emosi kita, jadinya impulsif dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hubungannya itu saling mempengaruhi gitu ya Mbak. Kita lagi kayak gimana, pasti kesehatan mental kita ikut terpengaruh. Kesehatan mental kita lagi gimana, keadaan finansial kita biasanya ikut terpengaruh juga. Jadi penting banget untuk mindful kedua-duanya ya, supaya pengaruhnya kalau ada itu pengaruh yang baik. Nah, kalau misalnya tadi Mbak bilang tentang situasi ekonomi, kalau misalnya situasi ekonominya baik, kita nggak usah omongin lah ya. Berarti insya Allah sih baik-baik gitu ya. Iya, tapi betul. kalau situasi ekonominya lagi kayak sekarang agak harap-harap cemas, deg-degan, apalagi tadi kata Mbak Lin sampai September nih kemungkinan kita agak terguncang-guncang gitu. Biasanya yang terjadi adalah kita kan mengalami stres. Dan stres ini adalah ketika kita mempersepsikan sumber daya yang kita punya itu tidak mampu untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di depan mata.
Jadinya misalnya kita punya utang A, B, C gitu ya, tapi ternyata income kita lagi kurang baik, mungkin bisnis lagi trennya negatif gitu, dan kita mulai merasa, wah kayaknya aku nggak mampu nih untuk menghadapi beberapa bulan ke depan. Ini gimana nih caranya? Nah, disitulah kesehatan mental kita mulai menurun. Karena kita ngerasa, ini gimana ya? Ya, ke depannya benar-benar kita ngerasa nggak ada ide. Bahkan mungkin kita mulai ngerasa nggak ada solusi. Dan persepsi kita tuh jadi negatif gitu loh Mbak, tentang masa depan. Kita jadi mikir, aku kan payah, aku nggak bakal bisa, aku ada di situasi ini aja karena aku memang nggak mampu. Padahal sebenarnya kan situasi ekonomi tuh faktornya banyak ya Mbak, bukan cuma faktor individu. Tapi kalau kesehatan mental kita udah kena mental bahasanya ya zaman sekarang, itu jadinya segala sesuatu kita bisa ngerasa ini salah kita. Terus kita nggak mampu, kita mengecewakan orang lain. Biasanya dari awalnya stres itu bisa mengarah ke gejala depresi atau gejala kecemasan. Nah dari situlah pasti kebayang kesehatan mental kita ikut tidak baik-baik saja. Kita merasa nggak kontrol di kehidupan kita, rasa percaya diri kita berkurang. Dan sedihnya lagi-lagi kedua hal ini justru yang membuat kita secara finansial makin nggak terjaga. Udah tahu kita lagi dalam keadaan susah, udah tahu kita tanggung jawabnya besar ke depannya, tapi karena emosi kita nih kurang baik-baik aja, jadi kita malah bisa impulsif. Aduh, yaudah deh daripada bete, daripada nggak tahu harus ngapain, beli apa, atau ngutang dulu. Tapi kita nggak bisa berpikir dengan rasional gitu loh Mbak, karena memang kesehatan kita udah terpengaruh. Itu tadi obrolan saya bareng psikolog klinis Mutiara Maharini yang juga host podcast Diskusi Psikologi atau Disko. Episode ini memang spesial karena Uang Bicara collab dengan podcast Disko membahas soal tekanan finansial yang mempengaruhi kesehatan mental. Masih ada obrolan seru di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Uang Bicara. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya, makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Balik lagi nih di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode spesial Uang Bicara collab Disko ada psikolog klinis Mutiara Maharini yang saya ajak obrol soal utang dan mental health. Kita lanjut lagi yuk. Kalau stres banget pas banyak utang, boleh spending uang buat refreshing dikit nggak Mbak? Nah ini tuh sebenarnya mirip-mirip yang tadi aku bilang. Kadang-kadang kalau kita tuh lagi banyak tekanan finansial atau ruwet, kita tuh kan kayak pengen butuh pelepasan kayak gitu loh ya kan. Nah hati-hati pas pelepasan, kita tuh takutnya kelepasan jadinya gitu. Jadi aku tuh lihat lah kasus-kasus ya, misalnya ada orang nih, misalnya dia lagi susah utang. Lagi kesusahan keuangan, kemudian nyari utang. Kemudian begitu dapat utangnya ini bukannya untuk menyelesaikan masalah dia, tapi dibelanjain malahan. Jadi kayak butuh stress release yang bentuknya spending. Nah itu tuh kejadian emang di dunia nyata. Emang kalau kita pikir nggak rasional lah. Lu kan lagi susah uang, terus lu dapat utangan bukannya nyelesain masalah lu, malah dipakai buat spending, seneng-seneng kayak. Tapi itu tuh bisa, maksudnya meskipun salah, tapi bisa dipahami. Kan kita lagi penuh tekanan, kita tuh pengen rilis aja gitu, kayak apa ya, hormon kebahagiaan sesaat lah gitu, yang mungkin habis itu juga hilang kayak gitu dan makin banyak masalahnya. Jadi kalau menurut aku, misalnya aku bisa paham misalnya teman-teman mungkin yang punya tekanan utang pengen adalah stres banget gitu, katanya pengen refreshing dikit. Nah menurut aku yang refreshing ini jangan sampai bikin masalah lebih banyak sih. Mungkin kita bisa cari misalnya refreshing yang sederhana tapi itu tuh bermakna buat kita. Contohnya misalnya ya, kamu misalnya kalau lagi banyak tekanan, aku minum es kelapa misalnya udah lumayan kayak, jadi kayak kita cari cue gitu. Oh ini tuh kalau aku melakukan ini tuh nggak gede secara finansial tapi bikin aku tuh lega gitu. Jadi bisa macam-macam, tapi jangan yang mahal-mahal, jangan yang
healing kayak gitu jangan yang pergi ke mall. Kalau sekali pergi ke mall pasti udah habis beberapa ratus ribu gitu. Jadi mungkin ada satu hal kecil yang kayak your own ritual gitu. Kalau kita lakukan itu kita misalnya bakalan terbeban, beban kita tuh sesaat terangkat lah gitu, tapi nggak membahayakan finansial. Salah satu hal yang mungkin mau aku tambahin juga dari Mbak Alin tadi, aku setuju banget, itu adalah coba inget goals jangka panjang kita. Coba inget perasaan happy kita ketika nanti kita berhasil membayar utang itu. Coba itu yang jadiin ingatan, itu yang dijadiin patokan, supaya dalam sehari-hari kita tuh bertindak, ibaratnya kiblatnya tuh ke arah sana gitu ya, bukan ke hari ini aja. Dan biasanya cukup dengan mengingat aja itu membantu kita loh untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang lumayan impulsif gitu ya, bisa dibilang. Nah, ini ada permasalahan keluarga yang pelik juga, mungkin kita bisa bantu jawab dari Fahantasia. Kak, kalau paman ngutang mulu dan minta tolong lunasin ke keluarga aku, tapi udah berkali-kali, gimana ya cara nolaknya? Kalau aku lebih galak ya, kalau keluarga yang nyusahin, putus hubungan darah pun tidak masalah. Pamanmu sudah, paman, maaf kamu bukan pamanku lagi, go away, I don't need such uncle gitu. Aku orangnya tega ya teman-teman, kayak aku tuh tega. Kalau bukan saudara kandung aku beneran paman gitu, I will not pay attention, kayak I don't care. Tolak aja. Kalau ada keluarga yang baik putus hubungan sama kita itu baru masalah. Kalau ada keluarga yang bawa masalah buat kita putus hubungan keluarga, nggak apa-apa mengangkat masalah hidup saya. Mencoba menjawab yang lebih apa ya bahasanya ya, lebih less bodo amat gitu, mungkin untuk yang lebih perasa dan sensitif gitu ya. Menurutku boleh banget untuk coba mengenali kapasitas dan kemampuan diri sendiri dan keluarga sebenarnya untuk bantuin itu lagi bisa atau enggak sih. Kalau misalnya dilihat dari pertanyaannya kan udah berkali-kali minta tolong, berarti kan ini udah jadi pola nih. Coba dilihat polanya, kira-kira ini memang betul pamannya kesulitan dan perlu dibantu, atau udah mulai kelewatan ya, udah mulai melewati batasan dan sepertinya butuh untuk kita berhenti supaya kita nggak enabling. Enabling tuh apa ya bahasa Indonesia? Supaya kita nggak terus-menerus membiarkan dia melakukan pola perilaku yang kurang baik gitu ya. Supaya dia bisa belajar juga. Jadi kadang-kadang kalau kita mau datang dari niat, oke, kita mau baik sama paman kita, baik itu nggak melulu ngebayarin hutangnya, tapi baik itu juga bisa tentang memberitahu bahwa kita nggak selamanya bisa bantu loh. Paman juga harus mencari cara-cara lain. Dan menurutku juga mengkomunikasikan bahwa lagi-lagi misalnya lagi dalam keadaan nggak bisa bantu, atau mungkin kita bantunya lebih ke dukungan moral aja ya paman ya, bukan dukungan finansialnya, itu bisa kita lakukan dengan baik-baik. Kalau misalnya udah stuck kayak nggak ada lagi jalan keluar tuh kayak gimana? Terus kapan kita perlu mulai berpikir oke, kayaknya aku tuh butuh professional help deh, mungkin dari sisi psikologis ya. Menurutku salah satu hal yang aku lihat dari klien-klien aku juga gitu ya yang pergi ke psikolog, mereka itu salah satu hal yang akhirnya bisa bikin utang mereka tuh menumpuk, terus mereka sampai terjerat di krisis finansial itu karena mereka susah banget untuk minta bantuan di awal. Nah, karena susah minta bantuan, akhirnya utangnya udah makin banyak gitu ya. Jadi saran aku adalah kalau misalnya udah mulai ngerasa, kok udah nggak tahu ya mau ngapain lagi ya, udah nggak ada ide, pikiran rasional kayaknya udah mulai terganggu, udah mulai didominasi oleh hal-hal seperti ketakutan, kecemasan, dan lain-lain. Itu udah tandanya kita butuh bantuan, kita butuh dukungan dari orang lain. Bahkan sebelum pergi ke psikolog, bisa menurut aku, atau pergi ke certified financial planner gitu ya, ke orang terdekat dulu aja, orang yang paling kita percaya. Kita bisa sampein, gue lagi ada utang nih gede banget dan gue nggak tahu gimana cara bayarnya. Kadang-kadang sesederhana itu udah bikin kita lega banget. Karena kita nggak sendiri lagi dalam menghadapi masalah kita. Nah, mulai dari kayak gitu, berbagi dulu dengan orang di sekitar. Habis itu, coba cari bantuan profesional. Sekarang kan bantuan profesional itu bisa diakses secara gratis juga ya. Misalnya pakai BPJS, bisa pergi ke psikolog di Fasiankes terdekat. Atau kalau financial planner, aku nggak tahu ya gimana caranya. Tapi mungkin bisa cari-cari informasi di internet juga terkait teknisnya gimana nih. Untuk nantinya kita mencari opsi-opsi, solusi untuk membayar utang ini secara pelan tapi perlahan, tapi akhirnya selesai gitu ya harapannya.
Oke, aku ada pertanyaan lagi nih, Mahari. Kalau misalnya tadi kan kamu udah bilang juga kalau itu tuh rentan banget jadi punya ada suicidal thought kayak gitu. Nah, gimana sih caranya membentengi diri? Kayaknya Musa udah tahu nih ada banyak masalah keuangan. Gimana biar tadi nggak ada suicidal thought, membentengi diri? Sebenarnya kalau misalnya berbicara mengontrol pikiran kita sendiri, itu tuh nggak bisa ya. Karena pikiran kita datang kayak gitu aja. Kita nggak bisa bilang nggak mau mikirin ini misalnya kayak Mbak Lin jangan pikirin gajah warna pink ya. Pasti kepikiran gajah warna pink gitu kan. Kita nggak bisa mengontrol pikiran kita. Jadi menurutku sebenarnya mirip-mirip sama yang sebelumnya ya. Yang penting kita coba sadari situasi kita. Kalau memang kita ngerasa kita udah nggak mampu untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan utang-utang yang kita punya, carilah bantuan sesegera mungkin. Jangan dipendam sendiri, karena dipendam sendiri itu nggak akan menyelesaikan masalahnya. Apalagi ini masalah finansial, benar-benar urgent gitu. Jadi sebisa mungkin cari bantuan secepat mungkin, dan kalau misalnya masih kesulitan, menurutku ke profesional itu sangat-sangat disarankan. Dan bahkan kalau udah di titik-titik terakhir, jujur menurut aku ngomong di social media juga nggak apa-apa sih. Intinya coba berusaha terus sampai akhirnya bisa mendapatkan bantuan yang benar-benar efektif untuk kita. Karena kalau misalnya kita menyerah, ya itu akan ada konsekuensi-konsekuensi lain yang kita perlu pikirin juga gitu. Jangan sampai kita menyerah tanpa memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi setelahnya. Untuk kabur aja gitu. Kalau misalnya kita tahu di circle kita ada teman kita yang punya tekanan ekonomi hebat banget dan kita udah ngerasa kok dia misalnya menarik diri, pokoknya dia nggak kayak dia biasanya dan kita misalnya khawatir, itu sebenarnya respons yang baik itu kayak gimana sih? Menurutku nomor 1 banget yang perlu kita lakuin, mungkin kita nggak bisa ya bayarin utang dia atau mungkin suntik dia secara finansial, tapi nomor 1 yang penting banget untuk dijaga adalah supaya dia tidak merasa sendiri dalam perjalanannya. Karena yang bahaya ketika orang lagi banyak masalah itu adalah dia merasa sendiri. Kalau udah merasa sendiri, gampang banget untuk merasa nggak berdaya, gampang banget untuk kita ngerasa nggak ada harapan dan nggak ada hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita merasa seenggaknya kita punya temen yang tahu cerita kita, itu kita merasa lebih aman dan merasa oke, kalau aku pun bingung aku bisa nanya dia nih kira-kira baiknya gimana gitu. Jadi sebisa mungkin temenin dia, tanya dia apa yang bisa aku bantu. Maaf aku gak bisa bantu finansial, tapi kalau kamu butuh curhat, kamu butuh nangis, kamu butuh ditemenin, atau kamu butuh apa, aku akan berusaha untuk bantu. Yang kayak gini-gini nih kadang-kadang ya Mbak, kita justru ngelihat temen, kok dia lagi menarik diri ya, kok dia lagi kayaknya menghilang ya. Kita justru malah kayak ya udah deh biarin aja, siapa tahu nanti masalahnya kalau udah selesai dia balik lagi. Jangan gitu ya, justru kita reach out, kita tanya dia meskipun rasanya nggak nyaman dan mungkin kita takut juga. Lebih baik kita merasakan ketidaknyamanan itu di awal dibandingkan nanti kita menyesal di akhir. Nah, aku tuh ini mau nanya, ini apakah memang seseorang itu nggak akan pernah bisa lepas dari financial worries kalau selagi dia masih hidup sebagai seorang manusia dan punya kebutuhan? Kalau dari aku sendiri, sebagai manusia yang aku pelajari, kita pasti akan terus-menerus punya yang namanya kecemasan. Pasti ada lah hal yang bikin kita khawatir, karena itu emang bagian dari menjadi manusia gitu ya, punya berbagai emosi. Tapi apakah kecemasan finansial kita harus sampai segitunya, sampai mengganggu keseharian kita? Jangan dong ya gitu. Harapannya adalah kita sendiri membuat goals, misalnya financial goals kita seperti apa, kita mengarah ke sana, dan kita juga tahu titik puas atau titik cukup atau titik aman kita. Sehingga pas kita sampai di titik itu, ya mungkin tetap ada financial worries, karena kayak kata Mbak Lin, yang namanya ekonomi tuh selalu unpredictable gitu ya, nggak akan pernah bisa kita prediksi dengan akurat. Jadi mungkin khawatir itu sangat-sangat wajar. Tapi kita kalau misalnya udah punya financial goals, terus kita udah nyampe di situ, kita kan boleh dong merasa aman gitu ya, udah punya dana darurat juga, boleh dong kita merasa cukup, supaya hidup kita tuh nggak melulu menderita gitu ya. Kita juga belajar untuk mensyukuri hasil kerja keras kita. Aku udah habis pertanyaan untuk Mahari, jadi kita mau tutup mungkin dengan pesan buat teman-teman ya. Jadi kalau buat aku kayak ngerasain teman-teman tuh misalnya ya, memang rasanya kayak orang lagi misalnya lagi punya banyak
utang, disuruh punya dana darurat tuh kayaknya nggak make sense ya kan. Tapi tuh sebenarnya itu adalah bener-bener deh, kalau menurut aku tuh dana darurat tuh kunci. Kita udah sering denger dana darurat, 6 kali pengeluaran kita kumpulin. Tapi kalau seandainya bener-bener kita jalanin, itu tuh manfaatnya tuh sangat besar sekali. Karena itu tuh bener-bener disitulah ujiannya, kayak ngumpulin dana darurat itu. Ujiannya yang pertama, kalau kita berhasil ngumpulin dana darurat, berarti kita tuh bisa ngontrol drive kita untuk belanja, untuk nyenengin diri, segala macam beli yang kita suka, experience yang kita suka. Satu, berarti kita bisa mengelola itu. Kemudian berarti kita juga bisa mengelola nafsu hasrat kita untuk segera bikin uang ini berbunga, cepet naik berapa persen, cepet apa, yang kayak gitu kan. Jadi kita kayak ngambil langkah spekulatif dengan uang kita yang satu-satunya ini, kayak gitu. Jadi memang kita tuh kan hidup pasti beda-beda ya. Ada yang misalnya ekstra bebannya karena sandwich generation, ada yang memang mulainya tuh jadi low banget base-nya kayak gitu kan. Ada yang mulainya dari enak kayak gitu base-nya gitu. Tiap orang beda-beda. Jadi kalau kita dalam situasi keterbatasan, kita tuh bukan berarti kita yang salah atau keadaan yang salah. Ya udah, kita embrace aja kondisi ini, tapi ya itu kita bangun fondasi pertamanya itu dana darurat dulu. Karena kalau kita udah berhasil bangun dana darurat tuh berarti kita tuh udah kayak bisa enggak hidup dari paycheck to paycheck gitu loh. Kan pertama kan orang mungkin ada kondisi yang mungkin yang lebih parah tuh adalah misalnya saat penghasilan kita nggak cukup sama sekali untuk segala kebutuhan kita kan, akhirnya kita berhutang. Kemudian di atas itu paycheck to paycheck nyampe sampai tanggalan gajian berikutnya nyampe, tapi ya itu kita udah nggak bisa buat apa-apa lagi gitu, nggak bisa investasi segala macam. Jadi pokoknya teman-teman, fondasi pertamanya itu menurut aku kayak coba dulu deh kumpulin dana darurat. Begitu kita udah achieve ya, kalau sangat bangga sama diri sendiri, dan juga kita udah terlatih tadi menahan diri untuk nggak spending secara ugal-ugalan, dan juga kita menahan diri untuk nggak mengambil gambling atau spekulatif di instrumen-instrumen yang menurut kita akan bisa cepat bawa kita cuan kayak gitu. Itu kalau kita udah bisa sampai ke titik ini nih, misalkan sendiri, aku tuh selalu sering bilang kayak the magic of emergency fund tuh itu. Memang kayak kebutuhan darurat tuh bisa kan pakai kartu kredit, ada yang bilang kayak gitu, bisa kan pakai kartu kredit? Iya, bisa. Tapi habis itu kita harus bayar utang. Itu kan kartu kredit ya. Kredit, utang. Habis itu kita harus tutup utang lagi. Beda kalau misalnya ada kedaruratan dan kita punya uangnya. Habis kita pakai uang dana darurat, ya udah kita nggak ada utang gitu loh. Jadi kalau udah punya dana darurat nggak akan berutang-utang yang kayak terjebak pinjol kayak gitu, nggak akan. Jadi kita tinggal sisanya membangun tujuan finansial kita yang lain, kayak stop selanjutnya tuh apa gitu. Kayak itu sih menurut aku. Rasa bangga dan confident bahwa kita tuh bisa achieve the next goal. Itu juga sih yang menurut aku sangat meaningful dan powerful. Benar. Aku kayaknya Mbak Lin udah lengkap banget. Aku cuma menambahkan sedikit mungkin dari sisi motivasi dan sebenarnya pengalaman pribadi aku. Buat aku sendiri akhirnya bikin nabung itu tuh menyenangkan banget. Itu adalah karena waktu itu nonton Rich Life yang Ramit itu ya. Dia itu iya betul. Semua orang tuh pengen kaya. Tapi sebenarnya kayaknya orang tuh beda-beda gitu kan. Dan kita perlu mendefinisikan kaya kita itu seperti apa. Dan ternyata ketika ngejadiin itu tujuan-tujuan finansial gitu ya. Lifestyle-nya misalnya, pengen sesekali makan di luar tuh gak masalah loh. Gak harus makan di rumah terus. Misalnya kayak kita tuh kayak gitu. Liburan 2 kali setahun. Apa-apa. Itu terus kita jadiin angka. Terus kita lihat, ternyata itu masih realistis ya, rich life yang aku mau. Terus kita buatin rencana gitu ya, target-target. Terus kita lakuin pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nyampe loh. Itu tuh rasanya happy banget. Kayak ngerasa satu, makin pede, bener banget kata Mbak Alin. Terus yang kedua, kita juga jadi ngerasa kalau misalnya hal-hal yang tadinya berat banget buat nabung, misalnya kayak terbiasa konsumtif gitu ya, itu tak jadi terasa bermakna gitu. Dan jadi berasa bahwa aku tuh hidup ada tujuannya, ada gunanya. Dan ketika udah kekumpul uangnya, terus misalnya orang tua tiba-tiba ada apa, kita bisa bantu karena kita udah nabung uangnya. Itu juga rasanya jauh lebih seneng deh dibandingkan hal-hal konsumtif kecilnya gitu ya yang sering kita lakuin.
yang aku bilang tadi ya, nggak apa-apa nggak nyaman di awal daripada menyesal di akhir. Kalau misalnya di akhir kita tiba-tiba ya nggak ada yang tahu hidup kenapa, terus malah jadi utangnya nambah, terus gara-gara utang jadi harus minjem ke orang sekitar, terus makin hubungan yang nggak enak. Lebih baik sekarang aja deh kita nggak nyaman sedikit, disiplin, tapi bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Itu tadi episode spesial kolaborasi diskusi psikologi dan uang bicara. Saya bareng psikolog klinis Mutiara Maharini udah bahas gimana kondisi kesehatan keuangan tuh ngaruh banget ke kesehatan mental. Jadi kita jagain baik-baik ya kesehatan keuangan dan kesehatan mental. Nah, buat kamu yang pengen dengerin lebih banyak konten seputar psikologi lainnya, bisa dengerin program Diskusi Psikologi alias Disko. Akhirnya saya Alin Wiratmaja pamit. Kalau kamu punya kritik, saran, masukan, ide keren yang perlu banget kita bahas di sini di Uang Bicara, langsung aja ya. Kirim email ke podcast@kbrprime.id. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Bye-bye.